Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita kembali menyaksikan bagaimana alam menunjukkan kekuatannya di hadapan kita. Banjir yang melanda kawasan Cengkareng bukan sekadar genangan air, tetapi cermin dari banyak persoalan yang selama ini kita abaikan. Infrastruktur, lingkungan, dan kehidupan masyarakat yang harus bertahan dalam kondisi serba sulit. Video ini bukan hanya laporan, tetapi ajakan untuk memahami, merasakan, dan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk like, komen, share, dan subscribe, agar channel ini bisa terus tumbuh dan menjadi wadah edukasi untuk kita semua. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk membuat konten informatif seperti ini terus hadir dan bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita mulai perjalanan mendalami realitas banjir Cengkareng ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Kita akan membahas dari penyebab, kondisi di lapangan, hingga dampak emosional yang dialami masyarakat. Inilah kisah yang lebih dari sekadar berita. Ini adalah cerita tentang manusia, perjuangan, dan harapan. Banjir di Cengkareng tidak terjadi begitu saja. Ia muncul dari rangkaian kondisi alam dan aktivitas manusia yang saling bertumpuk. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Barat sejak malam hari menjadi pemicu utama, namun akar masalahnya jauh lebih kompleks. Cengkareng adalah kawasan dataran rendah yang menampung limpasan air dari berbagai arah, membuatnya rentan ketika curah hujan meningkat drastis. Ketika hujan turun tanpa jeda, sistem drainasi yang menua dan penuh sedimen tidak mampu mengalirkan air dengan cepat. Akibatnya, dalam hitungan jam, air naik hingga mencapai puluhan sentimeter. Banyak warga yang awalnya mengira air hanya menggenang sebentar, namun kenyataan berkata lain. Ketinggian air justru terus bertambah seiring berjalannya malam. Menjelang subuh, suasana Cengkareng berubah drastis. Lampu rumah warga mulai padam satu persatu akibat korsleting listrik, sementara air semakin naik mendekati lutut orang dewasa. Di saat seperti inilah kepanikan muncul, karena banyak yang harus menyelamatkan barang-barang berharga dalam waktu singkat. Namun air tak memberi kesempatan. Di jalan-jalan utama, motor dan mobil mulai tak dapat bergerak. Beberapa kendaraan bahkan hanyut terbawa arus deras dari arah selokan besar yang meluap. Warga yang mencoba menolong harus ekstra hati-hati agar tidak terbawa arus. Drama penyelamatan kendaraan dan barang-barang terus berlangsung hingga matahari terbit. Dampak banjir di Cengkareng langsung terasa sejak jam-jam pertama air mulai meninggi. Banyak warga yang terjebak di dalam rumah, tidak dapat keluar karena jalanan berubah menjadi sungai instan. Aktivitas harian seperti bekerja, berangkat sekolah, bahkan membeli makanan menjadi mustahil dilakukan. Mereka yang tinggal di gang sempit paling merasakan dampaknya karena akses keluar benar-benar tertutup air setinggi pinggang. Para pedagang kecil tak kalah terpukul. Warung, kios, dan toko kelontong terendam hingga barang-barang dagangan rusak tak bisa diselamatkan. Kerugian ekonomi langsung menimpa mereka tanpa adanya persiapan. Beberapa pedagang bahkan hanya bisa meratapi rak barang yang tumbang dan makanan yang terendam lumpur, sementara kebutuhan harian tetap harus dipenuhi. Ketika banjir mulai meluas, fasilitas umum di Cengkareng ikut lumpuh. Jalan utama yang biasanya ramai oleh kendaraan kini dipenuhi air setinggi lutut, membuat mobil dan motor terpaksa mogok. Banyak pengendara harus mendorong kendaraan mereka menepi, sementara arus air terus mengalir membawa sampah dan ranting pohon. Kemacetan pun tak terhindarkan sepanjang pagi. Sekolah-sekolah terpaksa meliburkan siswa karena akses tidak memungkinkan. Ruang kelas yang terendam membuat proses belajar mengajar harus dihentikan tanpa batas waktu yang jelas. Guru-guru hanya bisa memantau kondisi melalui grup pesan singkat, memastikan keselamatan siswa dan keluarga masing-masing terlebih dahulu sebelum memikirkan kegiatan belajar. Di tengah banjir yang merendam rumah-rumah, banyak warga harus bertahan dengan kondisi seadanya. Beberapa keluarga mengungsi ke lantai 2 atau rumah tetangga yang lebih tinggi. Mereka membawa pakaian secukupnya, makanan ringan, dan barang berharga. Ruang-ruang kecil mendadak menjadi tempat berlindung bagi banyak orang. Ada pula warga yang memilih tetap tinggal di lantai 1 meski air sudah naik hingga setengah betis. Mereka menumpuk kursi, meja, dan perabotan rumah agar tidak rusak. Dengan penerangan seadanya, mereka duduk berdekatan sambil menunggu air surut. Suasana ini terasa penuh ketegangan, terutama di tengah malam ketika suara hujan kembali terdengar di atap rumah. Dalam situasi banjir seperti ini, media sosial menjadi peran penting dalam menyebarkan informasi. Warga Cengkareng mengunggah video kondisi terkini, memperingatkan sesama agar menghindari jalur tertentu karena air terlalu tinggi. Informasi real-time dari warga jauh lebih cepat beredar dibandingkan pemberitahuan resmi. Postingan di platform seperti TikTok, Instagram,
dan WhatsApp grup membuat berita banjir ini viral dalam hitungan menit. Banyak orang yang berada di luar kota ikut memantau kondisi keluarga mereka melalui unggahan warga sekitar. Media sosial menjadi penghubung vital di tengah keterbatasan komunikasi langsung. Banjir Cengkareng tidak hanya disebabkan oleh hujan deras. Faktor lain seperti penurunan tanah, land subsidence, memainkan peran besar dalam memperparah genangan. Jakarta Barat termasuk wilayah yang mengalami penurunan permukaan tanah secara signifikan setiap tahunnya, membuatnya semakin rentan terhadap banjir. Selain itu, sedimentasi saluran air yang jarang dibersihkan membuat kapasitas aliran semakin kecil. Banyak selokan yang dipenuhi sampah, tanah, dan endapan lumpur. Hal ini menghambat jalannya air, sehingga ketika hujan turun lebat, air meluap dengan cepat dan menyebar ke pemukiman penduduk. Ketika banjir melanda dengan cepat, proses evakuasi harus dilakukan dengan segera. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan relawan turun ke lokasi membawa perahu karet. Mereka mencari rumah-rumah yang terendam paling parah, terutama tempat tinggal lansia dan anak-anak yang membutuhkan pertolongan khusus. Posko pengungsian didirikan di sekolah dan masjid terdekat. Di sana, warga bisa mendapatkan makanan, air bersih, pakaian kering, dan pertolongan medis. Dokter dan perawat memeriksa kondisi kesehatan warga, terutama mereka yang mengalami luka atau infeksi akibat terlalu lama terendam air banjir. Di balik segala penderitaan dan kelelahan, warga Cengkareng tetap menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka saling menyemangati, saling menguatkan, dan saling memberi perhatian satu sama lain. Semangat gotong royong inilah yang membuat mereka mampu bertahan meski dalam kondisi serba sulit. Banyak warga yang mengungkapkan harapan agar pemerintah segera mengambil langkah lebih serius. Mereka ingin banjir ini tidak terus menjadi langganan setiap tahun. Harapan sederhana seperti bisa tidur tanpa takut air masuk rumah menjadi doa yang paling sering terucap. Banjir Cengkareng memberikan pelajaran penting yang tidak bisa lagi kita abaikan. Kita belajar bahwa alam akan merespons apa yang kita lakukan. Ketika lingkungan tidak dirawat, ketika drainase tak diperbaiki, dan ketika sampah tidak dikelola dengan baik, maka banjir menjadi konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Kita juga menyadari bahwa mitigasi bencana bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab setiap warga, dari menjaga kebersihan lingkungan hingga aktif melaporkan saluran air yang tersumbat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama agar banjir tidak lagi merusak kehidupan begitu banyak orang. Teman-teman, banjir Cengkareng bukan hanya kisah duka, tetapi juga kisah perjuangan. Kita melihat bagaimana warga bertahan, bagaimana relawan berjuang, dan bagaimana alam memberikan peringatannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki peran dalam menjaga lingkungan dan mempersiapkan diri menghadapi bencana. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar channel ini bisa terus menghadirkan konten edukatif dan inspiratif untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.